Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, serta kepada seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib saya ingin mengajak diri saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah sekalian pada umumnya untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kapanpun waktunya dan dalam kondisi apapun. Semoga dengan ketakwaan tersebut kita senantiasa mendapatkan rahmat, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan khutbah siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Perangkap Setan dalam Permainan Judi Online. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2318. Walaupun singkat, namun pesan yang terkandung di dalamnya cukup mendalam bagi kebaikan seorang mukmin dalam meniti kehidupan. Mukmin yang baik senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya dengan karya-karya yang bermanfaat. Dia tidak mau waktunya terbuang sia-sia pada suatu perbuatan yang dapat memberikan dampak negatif pada dirinya. Kesadaran akan adanya hari pembalasan menjadi tameng bagi orang-orang mukmin untuk mawas diri dalam bertindak. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perbuatan sia-sia yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah di masa dahulu adalah perjudian. Al-Quran menjelaskan bahwa perjudian sebagai salah satu perbuatan setan yang tidak pantas untuk diikuti.
Hal ini menegaskan bahwa orang yang kerap bermain judi telah masuk dalam lingkaran setan yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya meminum khamr, wal maisir, berjudi, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan panah, rijsum min amalis syaitan, adalah termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat 90. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu perjudian hanya dimainkan secara offline atau secara konvensional. Permainannya pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan para pelakunya pun harus mengeluarkan waktu dan biaya untuk bisa datang ke lokasi perjudian. Tapi kini perjudian sudah semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi yang ada saat ini. Judi sudah beralih ke dalam genggaman tangan yang tersimpan dalam fitur telepon pintar atau smartphone yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh para bandar. Mereka memodifikasi model permainan judi agar kelihatan lebih menarik, lebih rapi, lebih mudah diakses, dan seolah-olah si pemain hanya melakukan permainan game biasa. Judi online menjadi fenomena yang meresahkan di era perkembangan teknologi saat ini. Waktu dan uang terbuang sia-sia dalam aktivitas yang dapat mengundang murka Allah. Berjudi tanpa kenal waktu hingga melupakan kewajiban terhadap diri sendiri, bahkan keluarga. Maka sangat disayangkan bila kaum muslimin terjerumus ke dalam perbuatan nista ini. Apalagi kaula muda sebagai generasi penerus bangsa. Apa jadinya bangsa ini ke depan jika mereka yang masih belia justru menghabiskan waktu dengan judi yang menjadi salah satu faktor penghambat produktivitas? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permainan judi sama sekali tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan, melainkan hanya mendatangkan mudarat dan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Judi online menyebabkan pelakunya kecanduan untuk terus-menerus mencoba. Bila menang, dia akan terus memainkan dengan target untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bila kalah, dia akan menjadi penasaran dan akan terus mencoba untuk meraih kemenangan. Padahal, kemenangan yang diperoleh hanyalah trik kotor para bandar sebagai stimulus untuk menarik minat para pemain judi online. Ambisi dari seseorang dalam melakukan permainan judi online tak lain dan tak bukan hanyalah ingin mendapatkan keuntungan yang instan tanpa perlu bekerja keras. Begitulah kericikan setan dalam memperdaya manusia dengan strategi tazyin, yaitu membuat agar manusia memandang baik suatu perbuatan maksiat, sehingga membuat para pemain judi tersebut lupa kalau yang dilakukannya tersebut telah melanggar hukum, baik hukum pemerintah maupun hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun bentuk dari praktik perjudian, baik konvensional maupun online, hukumnya adalah haram. Karena perjudian sangat berdampak negatif bagi peradaban manusia, bahkan bisa menjauhkan pelakunya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Surah Al-Maidah ayat 91. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna ayat tersebut di atas sangat menggambarkan kondisi sosial pada saat ini. Kita bisa melihat di media televisi maupun di media sosial
dampak dari permainan judi online ini, setan telah berhasil menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Suami istri bertengkar, bahkan bercerai-berai karena judi online. Seorang ayah tega menelantarkan pendidikan anak-anaknya karena judi online. Bahkan ada juga seorang anak menjadi durhaka kepada orang tuanya akibat judi online tersebut. Belum lagi semakin banyaknya kasus-kasus yang timbul akibat judi online tersebut, seperti penipuan, pencurian, bahkan yang lebih miris adalah sampai pada kasus pembunuhan. Hal ini tentu menjadi pemicu munculnya gangguan-gangguan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu maka setiap kita harus menjaga diri dan keluarga kita agar tidak terjerumus dalam perjudian online di tengah gempuran teknologi yang tidak bisa dibendung saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.